Selamat pagi Pak Bambang, gimana kabarnya hari ini Pak? Sehat, semangat. Sehat dan selalu semangat ya. Betul. Pak Bambang. Ya. Pak Bambang, saya pernah mendengar suatu kutipan ya, katanya pendampingan masyarakat perkotaan atau pedesaan untuk berdaya dengan caranya sendiri melalui lembaga swadaya. Nah Pak Bambang, boleh diceritakan asal-usul dari lembaga swadaya itu sendiri? Ya. Ini sebenarnya suatu proses transformasi ya. Nah, Ikatan Petani Pancasila itu setelah saya ditugaskan menjadi ketua, saya mencoba untuk mempelajari peta kerjasanya, kegiatan-kegiatan yang ada 5 itu, intensifikasi pertanian, ekstensifikasi, transmigrasi, kerjasama dengan lembaga-lembaga pelatihan, pendidikan, dan sebagainya itu dilakukan dengan proyek-proyek. Tapi juga yang ketiga, pendekatannya adalah dilakukan dengan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat. Nah, disinilah kemudian kami bentuk yang waktu itu disebut sebagai kelompok usaha bersama. Kelompok usaha. Waktu itu. Tapi kemudian di dalam suatu konferensi di Jawa Tengah, istilah NGO, Non-Governmental Organization, atau ORNOP, organisasi non-pemerintah. Nah, ini kan non macam-macam itu kan bisa menimbulkan satu konflik gitu. Diganti dengan ya lembaga swadaya masyarakat. Dan itu terinspirasi dari suatu konferensi yang saya hadiri di Budapest, Hongaria. Budapest. Itu konferensi tentang koperasi. Nah, di sana koperasi itu diusulkan untuk dilakukan melalui pertama membentuk self-help group. Lembaga yang menolong dirinya sendiri. Kemudian self-help group atau koperasi itu dikembangkan oleh Self-Help Promoting Institute. Nah, ini ada self-help group, ada self-help promoting institute. Ini sama dengan yang dilakukan oleh Ikatan Petani Pancasila yang diteruskan oleh Bina Swadaya. Kami membentuk kelompok usaha bersama, dan untuk itu kami mendirikan lembaga pengembangan usaha bersama. Persis sama. Persis. Ya, hanya namanya beda. Nah, terhadap itulah maka saya usulkan supaya ORNOP diganti LSM. Lembaga Swadaya Masyarakat. Nah, lembaga swadaya masyarakat itu saya usulkan menjadi 3 level. Pertama, kelompok swadaya masyarakat, KSM. Lalu yang tadinya kelompok usaha bersama menjadi kelompok swadaya masyarakat, dan yang tadinya lembaga pengembangan usaha bersama menjadi lembaga pengembangan swadaya masyarakat. Nah, Bina Swadaya menjadi lembaga pengembangan swadaya masyarakat. Baik, tadi melalui lembaga swadaya masyarakat itu sendiri ya, Pak Bambang. Ya. Bagaimana sekarang mungkin LSM ini dapat mengatasi kemiskinan mungkin terutama di Indonesia itu sendiri ya, Pak Bambang? Ya, dari perspektif dan pengalaman sejarah Bina Swadaya memang fokus kami ke situ. Masyarakat miskin yang di sini bukan masyarakat miskin yang sudah tidak bisa apa-apa, itu tugasnya Kementerian Sosial. Tapi masyarakat miskin yang kami maksudkan adalah, yaitu kalau Bung Karno menyebutnya wong cilik atau kaum marhen. Bung Hatta menyebutnya sebagai sektor perekonomian rakyat. Menurut Profesor Mubiarto, sektor perekonomian rakyat adalah sektor ekonomi yang menghidupi sebagian besar rakyat Indonesia. Problemnya siapa itu? Ya. Sampai beliau meninggal pada tahun 2005 belum ada kejelasan apa. Tapi setelah ada undang-undang tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, pada tahun 2008, dan Kementerian Koperasi menghitung entitas-entitas usaha ini. Ternyata usaha mikro sekarang ini jumlahnya menjadi 64 juta. 64 juta? Iya, entitas usaha. Dan ini merupakan 98
0,7% dari seluruh entitas usaha. Usaha kecil dan menengah itu hanya 1,3 juta persen, hanya 1,3 juta. Jadi yang terbesar itu usaha mikro. Siapa mereka? Wah, bisa di bidang primer, pertanian, peternakan dan sebagainya, produksi macam-macam, sekunder, pemasaran dan sebagainya, tersier, macam-macam, banyak sekali. Keluar dari ruangan ini, gedung ini, kita ketemu mereka, penjual ini. Ini orang-orang yang hebat menurut saya, tapi lemah. Bank Dunia menyebutnya economically active poor. Orang miskin yang aktif secara ekonomi. Itu hanya di Indonesia. Hanya di Indonesia ya, Pak Bang? Iya, karena kebanyakan orang miskin di negara-negara Afrika atau di Timur Tengah, kalau mereka sudah merasa miskin, tidak mau berbuat apa-apa, hanya duduk menunggu bantuan. Di Indonesia, mereka kerja. Nah, bagaimana untuk menumbuhkan kelompok swadaya masyarakat ini di daerah-daerah Pak Bambang saat ini? Ya, nah itu ada banyak cara. Ya. Dan memang mereka membutuhkan itu sebenarnya. Karena ya mengapa mereka miskin itu kan karena pertama SDM-nya. Di desa-desa itu SDM dengan tujuan baik adalah pendidikan, sekolah dan sebagainya itu. Akibatnya malah meninggalkan desa. Ya. Nah, pendidikan macam apa ya? Yang kedua, sistem kelembagaan. Kalau dulu gotong royong. Gotong royong itu di bidang apa? Menanam, panen, bangun rumah, gotong royong semuanya. Sekarang nggak ada. Nah, ini masalah kekuatan yang dulu menyebabkan orang survive itu sekarang mengalami masalah. Sistem keuangan. Ya. Lembaga perbankan yang ditugaskan oleh pemerintah untuk melayani masyarakat di bidang keuangan itu bisa memobilisasi dana dari masyarakat melalui tabungan ini, tabungan itu. Tapi ketika masyarakat membutuhkan kredit dari perbankan, tidak bisa. Karena apa? Tidak bankable. Jadi tidak. Nah, maka kami membantu sistem keuangan mandiri. Maka dibentuklah kelompok-kelompok itu. Kelompok-kelompok itu dibentuk langsung oleh Bina Swadaya dengan dukungan lembaga-lembaga internasional di 23 kabupaten di seluruh Indonesia ini. Namun ketika bekerja sendirian ya, walaupun didukung secara finansial begitu, hasilnya juga nggak banyak, hanya 3.000 kelompok selama 40 tahun. Tapi setelah kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah, kita KBN, Departemen Dalam Negeri, Pertanian, Bappenas, 1 juta kelompok kita bangun. Artinya kolaborasi di situ ya, Pak? Kolaborasi itu adalah kata kunci dari pengembangan itu. Oke. Dengan melalui kolaborasi tentunya juga harus ada pendampingan atau fasilitator. Betul. Ya, Pak Bambang. Bagaimana saat ini untuk lembaga swadaya dalam memfasilitasi tersebut? Koperasi itu adalah solusi, bentuk badan seperti koperasi itu adalah solusi untuk orang miskin. Ya. Tetapi melaksanakan kelembagaan koperasi itu tidak mudah. Tidak kurang dari tahun 1908, itu zaman Budi Utomo mendirikan koperasi juga yang nggak jalan, karena manajemennya lemah. Demikian juga Serikat Dagang Islam, waktu itu mendirikan ribuan koperasi, mandek juga. Nah ini pengalaman Bina Swadaya dengan mendampingi kelompok-kelompok itu, kami mendirikan training center, pusat pendidikan dan pelatihan bagi pendamping, supaya pendamping itu mampu dan bersemangat mendampingi proses dari berdirinya kelompok-kelompok swadaya masyarakat sampai mereka bisa mandiri. Nah, pendamping ini harus dilatih. Di Pusdiklat Bina Swadaya ini latihannya sampai 3 bulan.
Kemudian bisa juga dikurangi menjadi 1 bulan. Dan itu tidak usah dilaksanakan di training center ini, tapi juga dilaksanakan di daerah lain supaya biayanya tidak mahal. Nah, pendamping inilah yang kemudian menjadi motivator supaya para anggota kelompok semangat untuk berpartisipasi. Ini juga menjadi fasilitator. Karena rapat-rapat merupakan forum saling belajar mengajar, maka rapat itu didampingi. Juga melakukan pengelolaan organisasi, administrasinya, bagaimana mencatat tabungan dan sebagainya. Itu peranan fasilitator. Tapi juga pendamping berperan sebagai komunikator, menjadi penghubung kelompok dengan pemerintah desa, kabupaten, dan sebagainya. Dengan demikian itu bertumbuh hingga KSM itu berkelanjutan. Oke. Sustainable ya, Pak Bambang? Apa? Sustainable atau keberlanjutan itu ya? Ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana fasilitator tersebut bisa dikatakan berhasil dalam mendampingi masyarakat? Ya, fasilitator itu adalah sahabatnya KSM. Bukan penguasanya gitu. Dia itu hanya mendampingi. Hanya menjadi mitra. Maka mitra itu hanya kalau diperlukan. Kapan itu diperlukan? Pada tahap awal. Nah, kira-kira sekitar 2 tahunan lah. Itu didampingi itu, setelah itu mantap, harus ditinggalkan. Jadi kelompok-kelompok itu menjadi mantap, mandiri, berkelanjutan, pendamping tidak perlu lagi. Pendamping menggarap kelompok-kelompok lain yang baru mulai dan sebagainya, terus sampai mereka mencapai suatu perkembangan di mana mampu mengelola lembaganya berkembang dan seterusnya. Itu berlangsung bertahun-tahun ya, puluhan tahun ya. Saya di Klaten itu ada 30 tahun, ada yang 50 tahun kelompoknya. Di Batang ketika kita mau membuat gerakan revitalisasi desa, kita membutuhkan 10 desa sebagai pilot. Masing-masing ada 10 KSM. Ternyata 60% sudah ada. Ya. Dan itu hasil dari pekerjaan 30 tahun lalu. Masih itu. Oke. Saat itu di mana pertama kali KSM dikembangkan oleh lembaga swadaya? Di Klaten. Oh, di Klaten saat itu ya, Pak? Ya, di Klaten itu yang sekarang masih saya ingat itu, di Desa Manjung. Di Desa Manjung ada arisan Manjung. Ya, ada kelompok arisan Manjung. Nah, tapi kalau arisan itu kan juga memang bagus, itu secara tradisional berkembang. Tapi mekanisme arisan itu setelah semua menerima bagian dari tabungan yang diterima, itu mulai dari nol lagi. Nah, kalau dengan KSM, kelompok swadaya masyarakat, tidak, itu berkelanjutan. Nah, itu kami rubah, kita dampingi mereka dengan administrasinya dan sebagainya. Sampai sekarang ini yang namanya kelompok arisan Manjung, yang sekarang namanya kelompok swadaya masyarakat di Manjung, itu sudah lebih dari 50 tahun. 50 tahun. Dan mereka berkembang, ditiru oleh kelompok-kelompok di sekitar di desa itu dan di luar desa. Mereka pun menyalin ya Pak kegiatan tersebut. Betul ya. Karena itu dianggap baik dan itu dimiliki oleh anggota sendiri. Inilah sense of belonging, rasa memiliki, itu kita tanamkan. Dan karena demikian ya mereka tidak ingin yang dimiliki itu hilang. Maka mereka pertahankan. Sistemnya gitu dibangun. Nah, itu peranan dari pendamping di situ. Menarik sekali Pak Bambang. Harapan untuk KSM ke depannya Pak Bambang bagaimana? Ya, kami ingin, karena masalah kemiskinan
di desa-desa itu masih menjadi masalah besar gitu. Dan kami ingin supaya itu dalam era demokratisasi, desentralisasi ini berlangsung dengan apa yang kami sebut sebagai gerakan revitalisasi desa. Intinya sebenarnya KSM, tapi dikembangkan, dibentuk di dalam konteks partisipasi multi pihak. Ya. Dengan pemerintah setempat, dengan lembaga bisnis setempat, dengan teman-teman yang ada di situ kita latih dan sebagainya. Lalu itu membentuk desa-desa yang mandiri. Kami menyebutnya ya ikut dengan SDG, Sustainable Development Goals, no one left behind, jangan ada yang ketinggalan, semuanya kita ikut sertakan. Dan itu melalui gerakan. Nah, Bina Swadaya tidak lagi menggunakan itu sebagai proyek, tapi mendorong pilot project gerakan, mereka menjadi lembaga sendiri. Lalu dari KSM satu desa mungkin ada 10, ada 20 KSM membentuk koperasi. Nah, dengan koperasi ini mereka berhubungan dengan bank, dengan pemerintah, dan dengan lembaga-lembaga bisnis dan sebagainya. Dan mereka berkembang sendiri. Demikianlah kita ingin mencapai desa yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkelanjutan oleh mereka sendiri.